Kabar terbaru datang dari Polda Metro Jaya. Ditreskrimum Polda Metro Jaya Kombes Hengki Haryadi menyatakan ada perubahan status pada AG. Awalnya AG berstatus anak yang berhadapan dengan hukum meningkat statusnya sebagai anak yang berkonflik dengan hukum atau pelaku. Ini menambah konstruksi pasal baru terhadap tersangka-tersangka ini, ya. Kemudian yang kedua, ada perubahan status dari AG yang awalnya adalah anak yang berhadapan dengan hukum, berubah menjadi atau meningkat statusnya menjadi anak yang berkonflik dengan hukum, atau dengan kata lain berubah menjadi pelaku atau anak. Jadi terhadap anak di bawah umur ini tidak boleh dibilang tersangka, ya. Jadi yang kami perlu jelaskan. Kemudian dari fakta hukum yang kami peroleh, baik itu dari chat WA, baik itu dari video, kemudian baik itu dari CCTV yang ada di TKP, kemudian keterangan saksi-saksi, ya, kami mengonstruksikan konstruksi pasal yang baru. Nah, sebelum kami jelaskan, kami juga perlu menjelaskan di sini, ternyata pada awalnya para tersangka ini ataupun orang yang ada di TKP tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Setelah kami sesuaikan dengan CCTV, kami sesuaikan dengan alat bukti yang lain, kami sesuaikan dengan chat WA, tergambar semua peranannya di situ. Oleh karenanya, yang kami sampaikan tadi, ada peningkatan status dari anak yang berhadapan dengan hukum berubah menjadi anak yang berkonflik dengan hukum ataupun pelaku. Kami itu ingin bertemu dengan saudara David, ya, dan pada saat peristiwa itu juga memang keterangan dari klien kami bahwa di situ kan ada bertiga, ya, ada saudara S dan klien kami, dan juga ada saudari AG. Dan klien kami menyampaikan bahwa pada peristiwa itu saudara S dan saudari AG itu tidak berbuat apa-apa, tidak ada menghalang-halangi lah untuk menghentikan perbuatan tersebut. Memang pada awalnya itu bukan klien kami yang menyampaikan hal tersebut. Terdapat saksi lain, ya, yang terlibat di sini yang memang kebetulan inisialnya juga A. Jadi awal skenario itu wanita. Waktu itu juga dari kepolisian juga telah menyebutkan inisialnya APA. Memang awal mula kejadian itu berlangsung di situ, sehingga saksi APA ini yang telah memberikan informasi tersebut kepada pelaku. Dan disitulah yang menjadi efek domino dan pemicu, ya, persoalan yang telah berlangsung. Jadi minimal di sini ada 3 tersangka. Tersangka utama, ya, jelas bahwa itu adalah Mario. Nah, kemudian AG, si Agnes, ya, kalau nggak salah kepanjangannya, itu harus jadi tersangka juga dalam kasus penganiayaan ini, penganiayaan berat, ya. Kemudian si S jelas sudah ditersangkakan gitu. Nah, jadi jelas bahwa tersangka bisa berkembang minimal tapi 3. AG atau Agnes Gracia Hartanto resmi ditetapkan sebagai salah satu pelaku penganiayaan terhadap David Latumahina, Kamis, tanggal 2 Maret tahun 2023. Kabar ini mengundang beragam reaksi dari warganet, dan beberapa dari mereka mencolek Kak Seto. Menurut Polda Metro Jaya, status Agnes berubah dari berhadapan dengan hukum kini menjadi pelaku, setelah penyidik mengecek bukti chat WhatsApp, rekaman CCTV, dan keterangan 10 orang saksi, terkait kasus penganiayaan yang dilakukan Mario Dandi Satrio terhadap David pada tanggal 20 Februari tahun 2023. Status Agnes setingkat dengan tersangka, tetapi karena Agnes masih anak-anak, maka disebut sebagai pelaku. Meski begitu, kuasa hukum Agnes tetap bersikukuh bahwa kliennya bukan pelaku, melainkan hanya berusaha menolong David dengan rasa kemanusiaan. Begitu Agnes ditetapkan jadi pelaku, warganet langsung mencolek Seto Mulyadi. Sebelumnya psikolog anak yang akrab disapa Kak Seto ini dihujat karena mengaku prihatin identitas remaja 15 tahun tersebar dan jadi konsumsi publik. Di sisi lain, warganet memperingatkan Kak Seto agar berhati-hati dengan kasus yang melibatkan anak mantan pejabat ini. Agnes yang sebelumnya hanya menjadi saksi,
Setelah dari hasil gelar perkara, ditemukan keterlibatan AG dalam kasus penganiayaan terhadap David. Namun Agnes Gracia masih berusia 15 tahun dan masih dalam kategori anak, akhirnya polisi meningkatkan statusnya menjadi anak yang berkonflik dengan hukum. Sehingga istilah yang dipakai yaitu pelaku bukan tersangka. Hengki menuturkan penetapan AG sebagai pelaku berdasarkan hasil penyelidikan yang dilakukan kepolisian. Adapun bukti yang dimiliki polisi yakni chat WhatsApp, rekaman video, tayangan CCTV hingga keterangan saksi. Sebelumnya, beredar percakapan David di WhatsApp dengan perempuan diduga Agnes sebelum dianiaya Mario Dandi. Hal tersebut terungkap di akun Twitter @altoluger. Dalam cuitannya, akun tersebut menjelaskan bahwa David dipaksa untuk turun dari mobil hingga diancam akan memanggil Brimob. Akun tersebut memaparkan bahwa Agnes memaksa David untuk bertemu hingga 10 kali. Tanggal 20 Februari tahun 2023, jam 4:03 sore, mulai, 10 kali David dipaksa untuk turun, dan ketemu para pelaku. 5 kali David bilang agar kartu pelajarnya digosen aja. 2 kali David bilang titip saja di security kompleks. 1 kali David diancam kalau gak turun nanti pelaku telpon Brimob tagar kawal David. Cuit akun Twitter @altoluger yang dikutip Mama gini, Rabu, tanggal 1 Maret tahun 2023. Dilihat dari percakapan WA, Agnes mengancam David akan menghubungi Brimob. Gue telepon Brimob gue kalau lu batu, tulis seseorang yang diduga merupakan Agnes, pacar Mario Dandi. Wareng aja yang turun, kata Agnes. Mager ngapain? Jawab David. Dalam chat WA tersebut, Agnes juga memaksa David untuk turun dari mobil. Telpon coba, kata Agnes. Lu bilang ama tante lu yak aneh, balas David. Tante gue di mobil, kata Agnes. Foto dah. Mobil apaan? Jawab David. Turun sekarang, pinta Agnes. Jawab dong, tanya David. Camry, lu kenapa gak mau turun banget? Akun tersebut juga mengatakan bahwa David dibohongi Agnes perihal keberadaan tantenya Agnes hingga mobil yang dipakai adalah mobil Camry. 1 kali David dibohongin bahwa ada tante pelaku ikut di mobil, 1 kali David dibohongin bahwa mobil yang dipakai adalah Camry. Jam 7:18 malam, selesai, cuit akun @altoluger. Selain itu, akun tersebut juga menjelaskan bahwa ada waktu 3 jam bagi pelaku untuk mengurungkan niatnya melakukan penganiayaan. Namun ternyata pelaku melakukan penganiayaan berat kepada David. Dari komunikasi pertama di pukul 3:57 PM, ada waktu 3 jam dan 21 menit bagi para pelaku untuk mengurungkan niatnya melakukan penganiayaan berat. Namun kenyataannya, tidak ada niatan sedikit pun dari para pelaku untuk tidak melakukan penganiayaan berat atas David, tandasnya.